pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang diduga dilakukan guru mengaji di Kabupaten Ogan Ilir. Indonesia darurat kekerasan seksual terhadap anak-anak dan perempuan. Anak dan perempuan silih berganti jadi korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di tempat yang seharusnya memberikan rasa aman bagi semua orang, tempat di mana doa-doa dipanjatkan, dan tempat di mana ketenangan dicari, ternyata masih ada luka yang tak terlihat dan masih terasa nyata bagi sebagian besar kalangan. Malam ini, kita tidak hanya akan mendengar suatu berita, tetapi kita akan belajar untuk lebih berani, lebih peduli, dan juga lebih sadar. Selamat datang, saya Muhammad Adimas Bakhtiar. Dan hari ini saya akan membawakan suatu isu serius yang sering tersembunyi di balik kesunyian tempat ibadah yang sering kita kunjungi, yaitu pelecehan seksual di tempat ibadah. Lingkungan ibadah merupakan tempat yang selama ini dikenal sebagai simbol kesucian, simbol perlindungan, dan juga nilai moral. Namun, kenyataannya, sejumlah kasus pelecehan seksual justru terjadi di tempat yang dimana harusnya menyediakan tempat yang aman dan nyaman bagi setiap kalangan, terutama anak-anak dan juga remaja. Pelakunya seringkali merupakan orang yang terlihat berwibawa, terlihat bijaksana, bahkan orang yang terlihat religius, serta orang yang memiliki kepercayaan, memiliki jabatan, dan memiliki peran penting dalam lingkungan masyarakat. Yang membuat kasus ini semakin kompleks adalah adanya tekanan moral dan sosial yang membuat korban takut untuk berbicara dan takut untuk melaporkan. Beberapa hal yang ditakutkan antara lain adalah mereka takut untuk disalahkan, mereka takut tidak dipercaya, dan mereka takut akan merusak nama baik keluarga dan juga nama baik institusi agama. Baik masyarakat, pengurus tempat ibadah, dan keluarga, mereka memiliki peran yang besar dalam menciptakan lingkungan yang aman dan saling menjaga. Ketika masyarakat lebih memilih untuk diam dengan alasan tidak ingin merusak nama baik mereka, di sisi lain, korban pelecehan seksual, mereka menanggung rasa malu dan luka yang begitu dalam. Namun, ketika kebenaran telah disuarakan, pada saat itulah nilai kemanusiaan dan keimanan kita benar-benar diuji. Apakah kita akan peduli? Ataukah kita akan berpura-pura tidak tahu dan berperilaku seakan itu tidak pernah terjadi? Marilah kita jadikan kembali tempat ibadah sebagai ruang yang penuh kasih, bukan ruang yang dipenuhi dengan ketakutan. Sebagai ruang untuk menyembuhkan, bukan melukai, dan tempat untuk mengimplementasikan kejujuran, bukan mutiara. Karena iman sejati bukan hanya tentang doa, tapi juga tentang melindungi sesama umat manusia. Saya Muhammad Adimas Bakhtiar, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian yang Anda berikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat tutur kata yang tidak berkenan di hati. Semoga pembawaan berita yang saya berikan bisa menambahkan wawasan kita semua dan bisa bermanfaat bagi Anda di masa yang akan datang. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.